Kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita akan membahas 4 emiten yang mungkin sekarang sedang menjadi perbincangan hangat. Apalagi pada pergerakan hari ini, hari Kamis 10 April 2025 ternyata indeks harga saham gabungan kita melesat cukup signifikan ya. Sehingga mendorong beberapa saham komoditas, salah satunya adalah minyak juga ikut terapresiasi. Jadi kalau kita lihat teman-teman, mungkin kita bisa lihat slide untuk harga minyak ya, untuk Brent dan juga WTI. Kemarin kita lihat memang beberapa hari ya, harga minyak, komoditas minyak Brent dan juga WTI memang sempat turun, tapi ternyata pada perdagangan kemarin waktu di hari Rabu tanggal 9 April 2025 tiba-tiba harga minyak mentah WTI maupun juga Brent mencatatkan kenaikan hingga 4% lebih. Yaitu kalau kita ketahui kemarin bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump di mana menunda kenaikan tarif untuk beberapa negara ya kalau kita lihat, karena memang sekitar 75 mitra dagangnya tidak melakukan aksi pembalasan tarif sehingga akhirnya Donald Trump menunda sekitar 90 hari tapi terkecuali untuk China. Jadi sebelum memang mengalami kenaikan, harga minyak sempat turun dalam ya, bahkan menyentuh dua-duanya di level sekitar 60 US dollar per barel. Salah satunya memang kalau kita lihat perang dagang antara Amerika Serikat dan China memang makin panas. Apalagi sekarang kayaknya makin bikin gerah lagi nih setelah Amerika Serikat menaikkan tarif sebesar 125% untuk China dan China menaikkan tarif untuk Amerika Serikat sebesar 84%. Selain itu kalau kita lihat efek dari kenaikan tarif ini bisa mendorong perlambatan ekonomi sehingga permintaan minyak nantinya diprediksi akan turun. Kalau kita lihat di mana juga memang kemarin ada dari OPEC sendiri ya, organisasi minyak, kalau kita lihat berencana untuk menaikkan produksi. Jadi dari satu sisi supply-nya kalau nantinya naik tapi dari sisi permintaan turun, otomatis ini bisa mendorong penurunan harga minyak. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa saham yang mungkin kita akan bahas. Ada Apex, Elsa, Energi, dan juga Medco. Ini Energi Mega Persada ya. Kalau pertama Apexindo. Jadi memang hari ini harga saham semuanya naik ya, termasuk 4 saham ini. Tapi kalau kita lihat secara year to date sebenarnya masih turun tajam. Kalau kita lihat Apex masih turun sekitar 30%-an, Elsa hampir 10%, Energi 30%-an, kemudian Medco di atas 10%. Jadi kalau kita lihat memang ini sejalan ya dengan pergerakan harga minyak WTI maupun Brent, yang dimana kalau kita lihat WTI selama sepanjang tahun 2025 masih terjun sekitar 15%-an, untuk Brent sendiri masih di level sekitar 12 hingga 13%-an. Nah, kira-kira dari 4 saham ini mana yang masih murah? Karena mungkin teman-teman juga melihat dari satu sisi jika ada potensi kenaikan balik atau bullish dari minyak, pasti mencari mana nih yang paling murah di antara 4 emiten ini. Ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya untuk dari sisi valuasi. Nah, mungkin kita bisa melihat dari price book value-nya ya. Yang pertama ada Apex. Jadi sebenarnya Apex, Elsa, Energi, dan juga Medco sebenarnya 4-4-nya masih murah ya, karena Apex PBV-nya masih 0,6, Elsa 0,3, Energi apalagi masih 0,2-an ya, Medco di 1,4. Secara rata-rata price book value-nya juga masih di bawah 1, 0,an. Untuk Medco sendiri sudah 2,2, tapi sebenarnya secara valuasi walaupun PBV-nya 2 ini masih terbilang murah ya. Jadi kalau kita hitung diskonnya berapa persen dari harga kewajarannya, untuk Apex sendiri 28%, kemudian Elsa 32%, Energi yang cukup besarnya 60%, kemudian Medco di 35%. Nah, tapi dari 4 saham ini mana yang kira-kira memang potensinya masih cukup baik. Jadi kemarin CNBC Indonesia Research di sini ada menganalisa 2 emiten. Ya, yang pertama adalah Medco. Jadi kalau kita lihat Medco ini kasnya cukup tebal. Jadi kalau kita lihat pada laporan keuangan di akhir 2024, ini kasnya ini naik 2 kali lipat dari 353,94 juta US dollar menjadi 637,02 juta US dollar. Selain itu memang kalau kita lihat kemarin masih mencatatkan laba atau profit yaitu tumbuh sekitar 10,9% menjadi 367 juta US dollar. Dan kemarin juga Medco baru saja mengalokasikan belanja modal yaitu sekitar 400 juta US dollar terutama untuk segmen di migas
Dan termasuk untuk perpanjangan yang kemarin kalau kita lihat ada proyek PSI Natuna, kemudian di Sampang dan juga Bangkanai. Dan targetnya untuk migas di Medco di tahun ini nantinya akan menyasar sekitar 145 hingga 150 juta BOPD. Nah, selain itu kalau kita lihat untuk yang Elsa, yang pertama tadi Medco, yang kedua ada Elsa, di sini lebih murah ya memang dibandingkan dengan Medco, di mana juga kemarin masih mencatatkan laba bersih sekitar 42% atau sekitar 713,67 miliar rupiah. Kalau kita lihat memang untuk katalis dari profitable-nya ini masih didorong dari investasi di sektor hulu migas. Kemudian kalau kita lihat memang di tahun 2022 ya memang sektor hulu migas dari Elsa kontribusinya memang masih kecil di bawah 5% tahun 2022, tapi di September 2024 atau kuartal 3 2024 itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya. Sehingga memang dari sektor hulu migas nantinya bisa berkontribusi baik terhadap pendapatan perseroan. Namun kalau kita lihat memang secara total dari bisnis hilir migas ini masih menjadi kontributor pertama pendapatan dari El-Nusa. Ya, kita bisa melihat dari 4 emiten tadi, memang yang empat-empatnya masih murah, tapi paling potensial ada 2, Medco dan juga El-Nusa, tapi disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang. Meskipun kalau kita lihat harga minyak sekarang sudah mulai naik, tapi tentu saja perlu diperhatikan supply dan juga demand. Jangan sampai perang dagang antara China dan juga US ini bisa memicu perlambatan ekonomi bahkan resesi, sehingga tentu saja harga minyak justru bisa makin drop nantinya.